Adik-adik, mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kepadamu atas berkat rahmat yang boleh kami terima. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami untuk menyambut kedatangan putramu. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami selama kegiatan ini. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, setelah kita berdoa bersama, mari kita bernyanyi bersama Frater. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bacaan hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki.
tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Adik-adik, kita telah mendengarkan bacaan kitab suci dari surat kepada orang Ibrani. Kitab ini menceritakan kepada kita bahwa zaman dahulu manusia memberi persembahan kepada Tuhan berupa daging sapi, daging kambing, uang, emas, dan berbagai jenis makanan. Semua dilakukan sebagai bentuk pemuliaan manusia kepada Tuhan agar diberi pengampunan dosa dan berkat melimpah. Pada masa Advent keempat ini, kita diingatkan bahwa Allah mempersiapkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dalam rupa manusia sebagai persembahan keselamatan bagi manusia. Artinya, kedatangan Yesus ke dunia, kita semua menerima pengampunan atas dosa-dosa kita berkat kelahiran dan kematiannya. Rahmat pengampunan dan pembebasan dari dosa ini diteruskan oleh Gereja Katolik melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Sebagai orang Katolik, pertama-tama kita harus dibaptis agar kita dikuduskan satu kali untuk selamanya, sehingga kita layak disebut anak Allah. Oke, adik-adik semuanya, kakak punya pertanyaan. Yang pertama, nanti siapa yang sudah bisa jawab langsung dijawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keselamatan sebelum Yesus datang ke dunia? Ayo, siapa yang bisa jawab?
Ya, betul. Jadi sebelum Yesus datang, manusia mempersembahkan persembahan berupa daging sapi, daging kambing, uang, emas, dan banyak lagi makanan lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua. Apa yang kita terima berkat kedatangan Yesus ke dunia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Setelah Yesus datang ke dunia, kita semuanya dibebaskan dari dosa-dosa kita. Jadi, kita sudah layak disebut sebagai anak Allah. Nah, pertanyaan yang ketiga, sakramen apa yang pertama-tama kita terima dalam gereja Katolik? Ya, betul sekali. Hebat-hebat ya anak-anak ya. Yang kita terima pertama adalah sakramen baptis. Ayo, Pak, kakak mau tanya, apakah semuanya sudah dibaptis? Oh, hebat. Yang belum dibaptis nanti beritahu papa dan mamanya ya, supaya nanti bisa dibaptis. Nah, adik-adik semuanya, ingatlah bahwa ketika kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi anak Allah yang dikuduskan untuk selama-lamanya. Jadi, sekali untuk selamanya. Oleh karena itu, kita harus rajin berdoa ya, baca kitab suci, dan mengikuti kegiatan gereja. Baik adik-adik semuanya, sekarang kita akan melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Nah, kita sudah selesaikan aktivitas di Advent 1, 2, dan 3. Di Advent keempat ini kita akan apa adik-adik? Ya, betul. Kita akan menyelesaikan aktivitas kita menjadi pohon Natal. Yuk kita selesaikan bersama-sama. Nah, adik-adik, akhirnya kita sampai pada aktivitas di Advent yang keempat. Artinya apa? Artinya pohon Natal yang kita buat ini akan selesai di hari ini dan kita akan siap menyambut siapa adik-adik? Kedatangan Yesus Kristus. Pada pertemuan Advent keempat ini kita siapkan 6 lembar kertas buffalo berwarna hijau yang sudah dipotong. Kalau adik-adik lupa cara memotongnya, bisa lihat di video Advent yang pertama ya. Dan 3 lembar kertas buffalo berwarna, ya betul, berwarna merah adik-adik. Lalu gambar lampiran di pertemuan yang keempat. Ya, ini adalah aksi yang adik-adik ingin lakukan. Dan tentunya ingat ya, aktivitas yang kita lakukan di pertemuan Advent 1, 2, dan 3. Oke. Pertama, kita kita taruh samping dulu ya gambarnya. Oke, pertama kita tempel seperti sebelum-sebelumnya ya adik-adik. Nah, kertas yang warna hijau dulu. Ini hijau, lalu merah, lepas.
Oke, pastikan merekat ya adik-adik. Selanjutnya warna merah. Lalu warna hijau lagi di sini ya. Lalu warna merah lagi. Lalu yang terakhir di urutan yang ini adalah warna merah. Oke adik-adik, kita lanjutkan di bagian yang terakhir ya. Warna merah di bagian kanan dan warna hijau di bagian kanan ya. Kita satukan dengan kertas yang berwarna hijau ini. Oke. Lalu selanjutnya di sini. Nah, sudah yang terakhir nih, kita menggabungkannya. Bagian yang paling bawah tadi kita satukan. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Tinggal kita menambahkan gambar pada lampiran tadi ya. Nah, silahkan nih adik-adik pilih. Adik-adik mau melakukan apa? Kalau Kamel mau ikut ekaristi secara offline. Ya. Adik-adik boleh memilih yang lain, boleh memilih sukacita. Oh, aku akhir-akhir ini sedih, aku mau sukacita aja, boleh nih ya. Atau sabar, atau saling mengasihi, atau mau rajin berdoa, atau mau derma. Derma itu bagikan apa yang kita punya. Misalnya, kita punya makanan, kita nih bagi-bagi ke ojek online atau orang-orang yang di pinggir jalan yang kesulitan makan. Atau kita mau menyisakan uang saku kita dan kita tabung lalu dikasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Atau ingin damai, atau ingin melakukan kebaikan, menolong orang. Atau penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini adalah kita mau belajar melawan rasa malas kita. Oke. Karena Kamel ingin memilih ekaristi, Kamel menggunting yang bagian ekaristi. Kalau adik-adik bebas ya milih yang mana. Ingat, kalau kesulitan menggunting bisa minta tolong
Papa, Mama, atau Kakak ya. Kak Mel ingin tempel di mana ya? Ya, paling bawah aja deh. Di sini. Nah, adik-adik boleh nih nambah gambar yang lain. Bisa ditaruh di sini atau di sini, bebas ya. Oke, adik-adik. Aktivitas kita dari Advent pertama sampai yang keempat ini sudah selesai. Kita siap menyambut Hari Raya Natal. Jadi bisa digantung di depan kamar atau di pintu. Atau mau di tembok, dikasih paku temboknya. Ya, tapi bilang mama papa dulu ya, mau masang di mana. Oke, nanti bisa berdiri seperti ini, bisa diberi tali, bisa digantungkan. Oke. Selesai adik-adik. Ayat hafalan hari ini, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tugas perutusan minggu ini, aku mengajak keluargaku berdoa dan mengikuti Ekaristi di malam Natal. Adik-adik, sekarang kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama masa Advent ini. Kami memasuki Advent yang keempat. Semoga kami semuanya siap untuk menyambut kelahiran putramu. Doa yang singkat ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kegiatan Minggu Gembira hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengikuti misa Natal ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri Minggu Gembira, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesusku.
melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada.